Dia juga berbincang dengan kakak Pia yang sedang hamil. Di luar rumah, Farhan dan Raju yang sedang teler malah asik mengencingi kotak surat Viru karena dendam. Suara bising mereka membuat Viru keluar dari rumahnya. Dia mengejar Ranco dan kawan-kawan yang sudah mengencingi kotak suratnya. Tiga sahabat ini kemudian bersembunyi di kelas sampai mereka ketiduran. Saat terbangun, ternyata hari sudah pagi dan kelas sudah dimulai. Viru masuk ke kelas untuk mencari orang yang semalam berbuat onar di rumahnya. Dia mendapati Raju yang baru terbangun dalam keadaan sangat teler karena mabuk semalam. Raju kemudian dipanggil untuk menghadap Viru. Viru membuat surat drop out untuk Raju karena ketahuan mengencingi kotak suratnya dan mabuk di kelas. Raju memohon dengan sangat agar diberi keringanan, namun Viru sama sekali tidak peduli. Karena sudah frustasi, Raju akhirnya memilih terjun dari jendela. Semua mahasiswa sangat terkejut. Ranco dan kawan-kawan membawa Raju yang tengah sekarat menuju rumah sakit. Kondisinya sangat mengenaskan. Raju divonis koma akibat syok dan pendarahan yang serius. Hari demi hari berjalan. Ranco selalu setia menemani Raju saat terbaring sakit. Dia juga mencoba berbagai cara agar Raju bisa kembali terbangun. Tapi sayangnya keadaan Raju tidak ada perkembangan. Namun ternyata usaha Ranco itu tidak sia-sia. Di suatu hari, Raju menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Dia mulai menggerakkan jarinya. Setelah Ranco membujuknya dengan berbagai cara, akhirnya Raju berhasil terbangun dari komanya. Dia kembali pulih setelah sekian lama. Beberapa hari kemudian, Farhan dan Raju mendapatkan panggilan interview kerja. Ya, mahasiswa di kampus mereka biasanya memang mendapatkan panggilan kerja sebelum mahasiswanya lulus. Hal itu karena kampus mereka mendapatkan predikat kampus terbaik nomor 1. Karena itulah beberapa perusahaan sangat percaya dengan lulusan kampus mereka. Namun di hari itu, Farhan menolak penawaran kerjanya. Dia lebih memilih mengikuti passion dan kata hatinya untuk menjadi fotografer. Dia mencoba menjelaskan pada ayahnya kalau sebenarnya dia tidak ahli jika harus menjadi insinyur. Kalaupun dia diterima bekerja, perusahaan akan kecewa dengan kinerjanya karena dia tidak menguasai permesinan. Farhan hanya akan membuang waktunya dalam penyesalan karena menerima pekerjaan yang bukan keahliannya. Farhan selalu mengikuti perkataan ayahnya, tapi kali ini dia ingin ayahnya yang mengikuti kata hatinya. Pada akhirnya, ayah Farhan mengabulkan keinginan anaknya itu untuk menjadi seorang fotografer. Di tempat lain, Raju sedang diinterview. Raju menceritakan semua pengalamannya dengan jujur, bahkan saat dia mencoba bunuh diri. Hal itu tentunya membuat perusahaan sangat ragu menerima Raju karena latar belakangnya yang sangat ekstrim. Tapi pada akhirnya, kejujurannya itu malah berbuah manis. Raju diterima di perusahaan tersebut. Farhan dan Raju kemudian menghampiri Ranco untuk menyampaikan banyak rasa terima kasih mereka. Sebab karena saran dan bantuan Ranco, mereka kini bisa mewujudkan impian mereka. Ranco pun tak kuasa menahan air matanya mendengar kabar bahagia dari dua sahabatnya itu. Karena kalah taruhan, di siang itu asisten Viru mencukur habis kumis Viru sebab kini Farhan dan Raju akhirnya mendapatkan pekerjaan. Namun peperangan antara rektor melawan mahasiswanya ini belum berakhir. Viru berencana untuk mencurangi Raju dengan mengubah soal ujian Raju agar dia tidak lulus ujian. Pia yang tahu kelicikan ayahnya itu memberitahu Ranco. Ranco kemudian menyelinap di ruang rektor untuk mencari soal itu. Tapi sialnya, Viru mengetahui aksinya itu. Viru sangat murka. Di malam itu, dia memutuskan mengeluarkan Ranco dari kampus. Di luar, hujan mengguyur sangat deras, hingga membuat beberapa tempat menjadi banjir. Ranco yang sedang berjalan tak sengaja melewati kakak Pia yang meraung kesakitan karena akan melahirkan. Mobilnya pun mogok tidak bisa berjalan. Viru sang ayah kebingungan mencari solusi.
Sedangkan adiknya Pia terjebak di rumah sakit dan tidak bisa pulang karena banjir. Dengan sigap, Ranco dan yang lain menggotong kakak Pia ke kampus. Ranco lalu menghubungi Pia dengan video call karena Pia adalah seorang calon dokter. Dengan waktu yang singkat, Pia mengajari Ranco dan yang lain cara membantu persalinan. Mereka kemudian mempraktikannya. Namun masalahnya bayinya tak kunjung keluar. Jadi dibutuhkan sebuah alat yang bisa menarik kepala bayi agar bisa keluar. Tapi masalah lainnya adalah mereka tidak memiliki alat tersebut. Tidak menyerah, Ranco dan kawan-kawan mengumpulkan benda seadanya. Ranco kemudian mulai merakitnya hingga menjadi sebuah alat yang mirip dengan apa yang dicontohkan sebelumnya. Saat kakak Pia kembali kontraksi, Ranco langsung memakai alatnya untuk mengeluarkan si bayi. Hingga pada akhirnya, bayi itu berhasil dilahirkan. Seketika, suasana langsung berubah. Semua orang di situ bersukaria menyambut kelahiran bayi mungil itu. Selepas itu, Ranco kembali pergi meninggalkan kampus. Viru memanggilnya untuk berhenti. Viru sangat terharu dengan kebaikan Ranco yang mau membantu anaknya melahirkan. Sambil menangis, Viru mengurungkan niatnya untuk mengeluarkan Ranco. Viru juga mewariskan pena miliknya yang sangat berharga pada Ranco. Viru menyuruh Ranco untuk kembali ke asrama dan melanjutkan kuliahnya. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba. Ranco berhasil mendapatkan gelar mahasiswa terbaik di kampusnya. Semua orang sangat senang melihatnya kecuali Catur. Tampaknya dia sangat kecewa karena selalu kalah saing dengan Ranco. Mereka semua merayakan hari wisuda dengan gembira dan penuh sukacita. Para mahasiswa berbahagia dan berpelukan dengan orang tua mereka. Tapi berbeda dengan Ranco. Dia langsung pulang ke kampung halaman dan meninggalkan kampus. Siapa yang mengira bahwa saat itu adalah saat terakhir Farhan dan Raju melihat Ranco. 10 tahun kemudian, semua kawan-kawan Ranco sudah sukses dengan jalan mereka masing-masing. Di hari itu, Catur mengajak Raju dan Farhan untuk bertemu dengan Ranco. Namun bukannya bertemu Ranco, Catur malah memamerkan harta kekayaannya untuk membuktikan janjinya dahulu. Ya, Catur kini memang sangat kaya melebihi Raju dan Farhan. Dia juga memiliki sebuah perusahaan. Mereka kemudian pergi menuju alamat yang diketahui Catur. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di alamat yang dimaksud. Sebuah rumah mewah yang berisi banyak orang yang sedang berkabung karena ada yang meninggal. Mereka menyangka itu rumah Ranco, dan ternyata memang benar itu adalah rumah Ranco. Tapi, Ranco yang mereka temui bukanlah Ranco yang pernah mereka kenal. Padahal, foto di dinding menunjukkan bahwa orang itu adalah Ranco. Tapi mengapa wajahnya sangat berbeda dengan Ranco yang pernah mereka kenal? Sikapnya juga jauh berbeda dari Ranco yang dahulu. Hal itu semakin membuat Farhan dan Raju kebingungan dan heran. Mereka kemudian kembali untuk bertanya, tapi orang itu tidak mau memberitahu. Farhan dan Raju lalu mengambil guci yang berisi abu ayah orang itu. Mereka mengancam akan membuang abu mayat itu ke toilet. Orang itu kemudian menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Sebenarnya, dia adalah Ranco yang asli, dan Ranco yang mereka kenal selama ini adalah Ranco yang palsu. Dahulu, orang tuanya adalah ART di rumah Ranco yang asli, namun kemudian meninggal, dan anak itu lalu menjadi yatim piatu. Dia sangat gemar belajar dan juga pintar. Dia juga sering menyusup ke sekolah dan menggantikan Ranco yang asli. Karena itulah, ayah Ranco menawarinya sekolah gratis sampai lulus kuliah. Dan memberinya nama palsu, yaitu Ranco. Dengan syarat, dia harus memberikan ijazahnya pada Ranco yang asli ketika dia sudah lulus. Ya, saat semua orang bersekolah tinggi-tinggi untuk mendapatkan ijazah, Ranco palsu ini justru sekolah dan kuliah untuk mendapatkan ilmu pelajaran. Dia bahkan tidak peduli dengan gelar dan ijazah, karena itu tidak berarti baginya. Raju dan Farhan bahkan sampai tidak percaya dengan hal itu.
Beberapa saat kemudian, Catur mendapatkan telepon penting dari orang yang akan investasi di perusahaannya. Calon investornya itu bernama Punsuk Wangdu. Setelah mendapatkan alamat dari rancho yang asli, mereka lalu bergegas untuk pergi ke rumah rancho sahabat mereka yang dahulu. Di tengah perjalanan, mereka juga menculik Pia yang akan melangsungkan pernikahannya dengan Suhas. Mereka semua pergi menuju rumah rancho sahabat mereka dahulu. Perjalanan mereka sangat jauh. Setelah berjam-jam, mereka akhirnya tiba di alamat, yang ternyata tempat itu adalah sekolahan yang menampung banyak anak-anak. Mereka lalu menemui seorang remaja yang ternyata itu adalah Sentimeter, anak yang dahulu sering mencari uang di kampus. Ya, sekarang Sentimeter tinggal di sekolahan itu dan mendapatkan pendidikan gratis. Mereka kemudian menemui seseorang yang sedang bermain pesawat remote di pinggir danau, yang tak lain dan tak bukan itu adalah Rancho sahabat mereka. Rancho kini menjadi guru di sekolahan yang sudah dia bangun. Dia juga menampung banyak anak-anak yang kurang mampu. Melihat profesi Rancho yang hanya sebagai seorang guru, Catur tertawa terbahak-bahak dan sangat puas karena dia merasa dirinya kini lebih sukses dari Rancho. Tak lama kemudian, Catur ditelepon lagi oleh calon investornya, yang ternyata calon investornya itu adalah Rancho, dan nama asli Rancho adalah Punsuk Wangdu. Pada faktanya, dia sekarang adalah seorang profesor yang memegang 400 hak paten atas penemuannya dan juga mempunyai kekayaan yang sangat melimpah. Lagi-lagi, Catur kalah dalam persaingan kali ini. Dia meminta maaf karena sudah lancang pada Rancho, sebab Rancho akan menjadi investor utama di perusahaannya. Pia dan Rancho pun kini menjadi sepasang kekasih. Dan film ini ditutup dengan akhir yang bahagia.